Udah woi, udah stop memprovokasi rakyatnya. Dan stop pula mengatasnamakan rakyat. Stop menjijikan tahu. Ini masih aja mereka berkumpul, petisi-petisi 100 itu. Yang dikomandoi oleh Jenderal Purnawirawan Sunarko. Kemarin mereka berkumpul, menyatakan perang katanya kepada Pak Jokowi. Dan, kalian jangan kau proklamirkan bahwa 02 adalah pemenangnya. Enggak bisa itu. Ente siapa Sunarko? So-soan. Pilpres ini udah usai, pemenangnya udah ada. Ente masih aja seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atas nama rakyat, atas nama rakyat, tae. Coba kita dengarkan sama-sama nih. Kasihan ini masyarakat, terus ditipu, terus dibodoh-bodohi, terus digiring-giring, terus dibentur-benturkan. Ini padahal udah usai. Semua kandidat udah mengakui pemenangnya siapa. Ente masih memprovokasi. Gak malu ente. Muka ente ditaruh di mana sih? Kacau. Coba kita cek nih. Kita hari ini sejak pagi tanggal 16 Mei 2024 di Bandung melakukan pertemuan para tokoh yang kita namakan Poros Tokoh Jakarta Bandung, walaupun ada yang dari Surabaya juga. Dengan dimotori oleh petisi 100, kita melakukan satu rapat kecil tentang bagaimana sikap rakyat, para tokoh dan bangsa Indonesia ini seharusnya menghadapi satu rakyat dikalahkan dengan kecurangan yang sudah didukung oleh rakyat penuh, yaitu Majelis Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, tetapi ternyata tewas juga atas tekanan-tekanan orang-orang dan rezim yang tidak bertanggung jawab. Maka kita akan segera melakukan satu komunikasi dengan para tokoh dan seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan sikap yang terbaik, dan tentu akan ada hasil rapat ini nanti akan dilakukan oleh petisi 100 dalam beberapa hari ke depan. Namun kami mohon para tokoh yang masih ada, kita minta untuk komentarnya atau nasihat kepada rakyat bagaimana seharusnya kita menghadapi satu musibah yang terjadi di Indonesia. Oleh karenanya, karena ada salah satu tokoh yang mau segera pulang ke Surabaya, takut ketinggalan pesawat, kami dahulukan Bapak Doni, yang silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi umat dan bangsa, tidak akan bersatu antara yang batil dan hak. Maka dari itu, Anda tidak sendiri. Mari bersama-sama kami, bersama-sama para tokoh, bersama komunitas, kita melawan kezaliman. Kita belum selesai, kita akan terus melawan dengan segala upaya, dengan segala doa. Tidak perlu menang, tidak perlu kalah. Yang penting kita melakukan ikhtiar. Allahu Akbar. Intinya, semua kekisruhan yang terjadi di negara tercinta kita ini adalah karena Jokowi dengan rejimnya yang telah mengelola negara ini dengan sewenang-wenang, dengan kacau balau. Jadi hulu dari kekacauan kehidupan bernegara kita saat ini adalah Jokowi dengan rejim pemerintahnya. Dan puncak kekacauan itu adalah pelaksanaan Pilpres 2024 yang baru lewat, di mana kecurangan, kelicikan, pelanggaran hukum dan lain sebagainya sangat kasat mata sampai sidang Mahkamah Konstitusi yang baru memutuskan pasangan 02 menang. Tapi buat saya pribadi, saya tidak menerima keputusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan 02, dan itu bisa kita lihat banyak keganjilan yang mengatakan tidak ada nepotisme, tidak ada cawe-cawe, bansos tidak terbukti, dan juga didukung oleh
3 hakim yang mengambil sikap dissenting. Jadi harusnya Jokowi dan pasangan 02 jangan memproklamirkan 02 menang, Prabowo Gibran menang, nggak bisa. Dunia pun tahu bahwa Pilpres ini penuh kecurangan, penuh pelanggaran, sangat memalukan dan menjijikkan. Karena itu pada kesempatan ini saya mengimbau, mengajak saudara-saudara setanah air, semua komponen, khususnya anak muda, baik mahasiswa ataupun kelompok-kelompok mana lagi, waspadai masa depan kamu, generasi setelah saya. Masa depanmu hati-hati dirampok oleh rejim ini. Masa depanmu hati-hati akan dirampok oleh rejim ini. Lihat saja, Jokowi ini memenangkan anaknya yang bernama Gibran berpasangan dengan Prabowo menjadi wapres. Kita tahu kualitas, kita tahu prestasinya selama apa. Kalau memimpin bangsa ini ke depan, mau jadi apa kita? Yang jelas, kelompok ini, Jokowi maupun kelompok kelompok 02 termasuk MK, ini adalah orang-orang tidak jujur, orang-orang pembohong. Oke, bajingan nggak mereka? Kurang ajar nggak mereka? Nggak tahu malu bukan mereka? Sok mau ngatur-ngatur. Pemenang Pilpres ini ditentukan oleh rakyat, diumumkan oleh KPU. Dan satu kali lagi, semua kandidat sudah mengakui siapa menang, siapa kalah. Ente masih memprovokasi, ente masih meributkan, ente masih bicara macem-macem. Mengatasnamakan rakyat lagi, itu yang paling menjengkelkan. Berapa orang sih rakyat yang Anda wakili? Berapa biji rakyat yang Anda wakili? Mantan jenderal katanya. Dulu yang kayak gini tuh Gatot Nurmantio. Sekarang sudah tidak terlalu banyak berbicara. Ada gantinya Sunarko ini. Sungguh mantan TNI yang tidak punya jiwa kesatria. Ente itu mendukung Anies. Anies jelas kalah. Berlapang dada dong. Berjiwa kesatria dong. Terima dong kekalahan. Dan terima orang lain menang. Mana sih? Menjijikan tahu. Ngomong belepotan, jedanya panjang. Kalau Pak Jokowi jeda panjang itu khas. Kalau dia kelihatan. Jedanya panjang itu, kalau ngomong Gibran itu menandakan kebodohan. Kelihatan beda antara karakter dengan bodoh. Itu memang beda-beda tipis tuh. Pak Jokowi jedanya panjang kan, kalau ngomong itu. Nah Sunarko jeda agak panjang itu mikir dia, karena susah merangkai kalimat untuk susunan ke depannya tuh. Artinya apa? Kualitasnya nihil. Sok merasa ingin paling pintar, merasa paling segalanya. Udah, ente itu menjadi purnawirawan itu terhormat. Terhormat TNI, pengabdi negara ini. Tapi bila Anda teruskan kegilaan Anda, nah wibawa Anda sebagai mantan jenderal ini menjadi nggak ada pada akhirnya. Diinjak-injak, dihancurkan oleh Anda sendiri. Siapa sih yang mau mendengarkan ente, Pak Sunarko? Siapa? Berapa orang? Saya yakin gak bakalan banyak. Kenapa Anda ngotot seperti itu? Istirahat aja. Daripada membuat kekacauan, kerusuhan, manipulasi, kebodohan, dan lain sebagainya. Istirahat. Anda sudah terhormat di posisi pernah menjadi jenderal TNI. Lalu kemudian Anda hancurkan kemuliaan yang pernah Anda miliki dengan seperti itu. Kasihan. Sayang tahu.
Wibawanya runtuh atau pengen kembali naik namanya gitu. Masuk politisi dong sekaligus sekalian biar jelas posisinya. Jangan di luar mengobok-obok, memprovokasi dan lain sebagainya. Jangan kayak gitu mainnya dong. Buat atau partai politik tuh seperti Faisal Assegaf berani tuh. Ya goblok-goblok juga kan ada keberaniannya yang rasional kan gitu. Tinggal kemudian lihat aja nanti siapa, apakah ada masyarakat yang milih Anda. Taruhan aja seberapa kuat Anda, pikiran Anda diterima oleh publik. Kenapa? Karena ini Pilpres udah usai. Kemarin tanggal 16 Mei masih ngomong kayak gitu, gila. Pokoknya nggak terima, nggak bisa. Siapa ente sih? Nggak bisa, nggak terima. Silakan ente nggak bisa, nggak terima. Yang ngesahkan itu bukan ente. Yang ngesahkan itu bukan ente. Wes lah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hati-hati masyarakat, jangan terprovokasi dengan orang-orang kayak gitu tuh. Jangan terprovokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.